كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3: bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. 2, man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustadz, rupanya KW. Masjid dibangunnya. Ustadz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, Ustadz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung, ada kepentingan. Maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin, anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah, la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Salat, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. La in asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh, rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil 7 bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. Nanti di blender. Nah, udah di blender, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah muka. Rupanya radiasi. Pergilah batu rubi berwarna merah, maka aura merah akan bangkit, wajah akan merah, biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa, tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak la ilaha illallah kita.
Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustadz pakai cincin itu ada khasiat-khasiatnya. Ada, saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustadz, duduk aja, jangan makan. Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, tak ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap, ternyata menurut ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang, kalaupun betul kebetulan. Bila Anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'alallah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata, tak boleh. Dulu orang kafir musyrik, kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung, lempar. Ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, ya pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, Anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi, wal ansabu, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Jangan nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan. Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya. Tidak, menganga dari tadi. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Pilih yang ini atau ini. Mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya Jabariyah. Orang Jabariyah kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri, adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu Jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah, datang sendiri dia, bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya.
Orang Jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. Prit, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Nah, pukulkan kepalanya Pak. Lepas. Kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Kita betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Salat bukan somat. Salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin salat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula salat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz, cuman rasanya bu macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umrah, ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang, karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah salat. Dan salat waktunya tak boleh digeser. As-salatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustadz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Tak boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkan ya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya, karena di Pekanbaru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul, saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya, masa LCMA nanya? Yalah Pak, pokoknya siap-siap. Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser, apalagi sama manusia tak kita geser, apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Palembang sholat subuh jam 4 lewat sikit, dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardhus subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah, anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini, salat duhanya pun pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Hebat. Ustadz Somad boleh nanya Ustadz? Boleh. Ustadz kan biasanya jawab pertanyaan pakai 4 mazhab. Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali. Kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Mazhab kesiangan. Janganlah sholat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna salata kanat 'alal mu'minina
kitaban mauquta. Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time, datang. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaallah. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai malaikat maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tabligh akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Mereka adalah ashabul kahfi. Oh, kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustaz. Ya, apa nama kelompoknya? Kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi. Apa programnya? Tidur aja. Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim, sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit, begitu orang ditengok, rupanya duit itu sudah expired, tak laku. Kenapa? Salah sami'ati wasdadu tis'a. Mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang mau beli makanan, beli tekwan. Tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700. Zaman Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan apa yang terjadi saat itu. Ini ada anak muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. Ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor, tapi berkhidmah untuk ashabul kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansuh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah yang lagi melihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama saya pelihara anjing herder 3. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Istiqomah solat berjamaah. Wahai anak-anak muda, kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid. Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas. Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda. Apa komunitas kalian? Jombloan sejati. Tulisan logonya Say No to Bonceng. Mantap.
Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustadz, saya dikasih mereka di Yogyakarta, dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustadz Abdul Somad, tulis di belakang, born to ride, ride to Jannah, lahir untuk mengendara menuju surga. Anak-anak geng motor, mantap, dipasangkan ke saya pun langsung ke airport. Habis subuh pasang langsung ke airport. Semua orang di airport nengok saya. Rupanya jaket itu dipasang naik motor, saya naik pesawat. Tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga dan mereka tetap sholat berjamaah di masjid. Habis waktu. Cepat betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid sudah, beriman hanya kepada Allah sudah, menegakkan salat sudah. Masuk yang keempat, wa ataz zakah, berzakat. Orang yang sudah salat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya lulus, diuji kakinya sholat berjamaah lulus, diuji matanya sholat tahajud lulus, diuji kantongnya, di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin bakhil bin medit bin kedekut. Ini orang na'udzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%, 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustaz? 85 gram kali 500.000 1 gram, 42.500.000. Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500.000 sudah kena zakat 2,5%. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustadz? 42.500.000 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500.000 bagi 12, 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600.000 itu udah kena menurut Basnas, amil zakat nasional yang sudah disepakati ijma' antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia, 3,6. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut, duit-duit apa. Jadi di total semua, total. Pak Ustadz, saya satu bulan dapat 5 juta. Mudah cara ngitungnya, 1.025.000, 5 juta berarti 125.000. Saya 10 juta Pak Ustadz, 250.000. Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustadz, 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin Pak. Masalah duit ini kita tak bisa ngelihat orang, tak bisa dinilai duit dari wajah orang. Ada hitam, jelek, pesek, pendek. Tapi buka dompet 100 juta. Ada ganteng putih, tengok dompet 2.000 perak. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta. 100 juta zakatnya berarti 2,5 juta. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak lupa. Tak ingat saya Bos. 2,5 juta. Saya tak tahu entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu. Dan Bapak petugas Basma, Badan Amil Zakat Pertamina, itu tidak tahu siapa yang punya duit. Tapi ada dia yang tahu, la ta'khuzuhu sinatun. Dia tak mengantuk, tak tidak tidur. Tak mau berzakat, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum itu akupunktur, sakit. Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Sampai di Singapura datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja, dipukulnya lutut. Ayah lapuklah lama pakai.
Rupanya tempurung kelapa yang di lutut nih lapu. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Silakanlah. Yang tak mau bayar zakat tak apa-apa, silakan. Tapi awas. Gimana? Udah ada terasa? Nah, kalau udah ada bayar. Nanti habis nih jumpai Badan Amil Zakat Pertamina, serahkan, bayarkan. Ustadz, bagusnya saya bayar, saya dapat sebulan 4 juta Pak Ustadz. 25.000 berarti 100. Apakah bagus saya bayar tiap bulan 100 atau saya tunggu setahun 1.200.000 tiap bulan? Tiap bulan serahkan. Ah, kan sama aja. Sebulan 100, setahun 1.200.000, kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau 100.000 ringan, kalau sudah terkumpul 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas, yang berbisik itu siapa? Minal jin. Nah, kalau jin yang berbisik, senang, kita baca ayat kursi selesai. Ini yang berbisik ini nas, sekantor sama kita, sama-sama orang Pertamina juga. Mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basma. Berapa? 1.200.000. HP baru 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Nanti kalau ada kawan begini, bacakan juga ayat kursi. Ngembuskan dia, Allah qayyum la ta'udhu sunatu wa la nawm. Oleh sebab itu bayar zakat. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Apa beda infak sama sedekah Ustaz? Infak materi. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berikanlah hasil usahamu. Infak itu materi. Kalau sedekah non materi. Makanya dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Allah Maha Adil. Kalian yang bisa ngasih sedekah duit, sedekah. Kalian yang bisa ngasih infak duit, infak. Infak kipas angin, infak AC, infak lampu. Tapi yang tak bisa ngasih infak, sedekah. Artinya apa? Kau yang berduit kasihlah duit. Yang tak bisa ngasih duit senyum aja. Misal jumpa orang, udahlah duit tidak, senyum tidak. Asal jumpa muka macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu bagi. Makanya yang paling tepat untuk kotak masjid itu adalah kotak infak. Jangan buat kotak sedekah, kotak infak biar dia ngasih duit. Kalau kotak sedekah, itulah senyum aja deh. Tak bisa buat kotak wakaf. Karena wakaf itu syaratnya 4. Wakaf harus ada orang yang berwakaf, orang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab, ada qabul. Tak bisa dibuat situ kotak wakaf. Karena kita tak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita? Hai kotak, aku kasih duit ini. Kata kotak itu, aku terima, aku terima, aku terima. Oleh sebab itu yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Lalu kemudian yang lebih khusus lagi namanya wakaf. Bapak Ibu yang ada tanah, wakafkanlah. Ini tanah 1 hektar saya wakafkan untuk SMP Islam di kota Palembang. Kami tak tahu ngurusnya Pak Ustadz. Datangi Mas Puroh, Ustadz Habib Mahdi, datangi Habib Qasim, hubungi Ustadz Solhas, hubungi Ustadz Taufik, hubungi Ustadz King, minta kepada mereka tolong kelola tanah kami. Ini tanah sejauh mata mandang. Untuk apa? Tanah mati kita, habis anak berkelahi gara-gara tanah. Tanah yang 1 hektar kita wakafkan untuk sekolah, itulah yang akan mengalir untuk kita mati. Bapak-bapak, tanah bapak banyak. Begitu bapak meninggal, dijual ibu itu.
Habis itu nikah dia sama brownies. Dibuatlah rumah cantik besar. Brownies tuh yang tinggal di rumah itu nanti. Dibeli mobil cantik, dia pakai mobil itu. Tak percaya, cobalah. Ustadz ini tak enak, giliran mati kami dibilangnya mati. Oke, kalau gitu kita balik, ibu itu mati. Ibu yang banyak duit. Oh, soalnya ini beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli cincin. Untuk apa? Bini muda dia lah. Saya bukan maksa sedekah ini, enggak. Ya, kalian laki-laki yang tak mau bersedekah, simpan aja duit itu, simpanlah. Diambil laki mereka nanti. Kalian ibu-ibu yang tak mau bersedekah, silakan. Diambil mereka untuk modal kawin lagi. Yang kalian sedekahkan, itulah yang akan mengalir menjadi amal jariyah. Siapa itu orang yang mendapat hidayah? Man innama ya'muru masajidallah. Sudah. Man amana billah. Sudah. Rupanya Ustaz Somad selip membaca ayatnya. Jamaah pula segan mengingatkan. Padahal ayatnya ada di atas. Itu dia. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Dunia ini akan berakhir. Kita ini macam bunga, kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati. Ada bunga yang tak layu-layu Pak Ustaz? Mana? Bunga kaca. Ini bunga mati. Kita bukan benda mati. Yang dulu ulama-ulama besar, raja-raja utama, Sultan Mahmud Badaruddin, mana dia sekarang? Meninggal dunia. Tapi orang bangga menyebut dia. Kenapa? Karena dia pro kepada Islam. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, mana dia sekarang? Meninggal. Tapi orang bangga menyebut namanya. Sampai sekarang di Riau, di Kabupaten Pelalawan, bukunya masih tetap dibaca. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Sair, perjalanan. Salikin, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pergi ke Masjid Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, masih dikaji kitab Sayrus Salikin. Dulu Ustadz Muhammad Sani namanya, Ketua Majelis Ulama yang membacakan kitab itu. Kitab ulama Palembang masih dibaca di Riau sampai hari ini. Sayrus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Tapi dia bukan cuma pandai baca kitab. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani cuma baca kitab di masjid. Enggak. Dia dengar ada kerajaan di Malaysia, namanya Kerajaan Kedah, berperang dengan Siam. Siam itu Thailand. Thailand berperang dengan Kedah. Ditinggalkannya Palembang, pergi dia ke sana berjihad fi sabilillah. Ternyata ulama-ulama dulu adalah ulama yang siap perang, siap membela Islam, melawan orang yang menghancurkan Kedah, kerajaan Melayu Islam. Terbang dia ke sana. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, melawan Belanda, dicampakkan Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan. Jadi jangan bayangkan ulama dulu duduk di masjid mengajarkan tentang sabar. Kita dijajah Belanda, sabar. Jajah Jepang, sabar. Kita diinjak-injak orang kafir, dikatakan radikal, dikatakan keras, dikatakan teroris. Ini orang tidak mengerti sejarah. Di Ponegoro, Sultan Badaruddin, Mahmud Badaruddin, Sultan Sarip Kasim, Sultan Nuku dari Tidore, itu dulu adalah penjahat-penjahat di mata Belanda. Siapa yang memperjuangkan Islam pasti akan punya musuh-musuh. Betul? Yang tak punya musuh adalah orang munafik yang kemana-mana merasa berteman. Jumpa Abu Lahab, teman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami dengan geng kalian setan. Kalau jumpa dengan orang beriman,
kami dengan kalian. Jumpa dengan setan, kami dengan kalian. Bermuka dua, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kemari, tidak ke sini. Ini Ustaz Somad, ini Ustaz keras. Dah, saya suara aja yang keras, hati lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang yang dapat hidayah? Allah memakmurkan masjid. Man amana billah, la ilaha illallah, tauhidnya bagus, wal yaumil akhir, percaya kepada dunia akan berakhir, kita akan mati, tinggal semua ini semua yang akan dibawa iman dan amal soleh. Wa aqamas shalah, rajin istiqomah salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Yang terakhir, yang keenam, walam yakhsha illallah, takutnya sudah hilang, tak lagi ada takut dalam hatinya, karena takutnya sudah habis hanya kepada Allah. Orang yang korupsi, kalau tanya lagi, Bapak korupsi itu kenapa? Takut nanti pensiun tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya kebun sawit, tak punya kebun karet, tak punya kos-kosan, takut anak tak bisa kuliah, takut dunia membuatkan orang menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya ditulis di sini besar-besar, walam yakhsha illallah. Itu dia, walam yakhsha illallah. Sengaja pas di atas saya ini dibuat, walam yakhsha illallah. Oh, jadi itu tulisannya Pak Ustaz. Itulah tulisannya. Kami sangka semen-semen aja nih Pak Ustaz. Sengaja ini kaligrafi yang dipilih supaya apa? Supaya semua orang Pertamina di sini tahu bahwa dia mengukur dirinya. Aku ini termasuk orang yang sudah dapat hidayah atau tidak? Alhamdulillah Ustaz. Setelah Ustaz jelaskan 6 sifat ini ada dalam diri kami. Alhamdulillah. Satu pun tak ada, na'udzubillah. Baru ada 3, tambah lagi. Kami tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Jangan takut menghadapi hidup. Walam yakhsha illallah. Makanya ibu-ibu itu paling kuat dia. Meninggal suaminya, anaknya ada 3, tak ada dia takut. Tak menangis dia waktu suaminya meninggal. Ibu tak nangis, tak takut masa depan. Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Banyak harta warisannya. Tak nangis ibu? Tidak. Kenapa tak nangis? Sudah lama aku tunggu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang tak ada rasa takut dalam hati? Kita tetap takut. Yang membuang takut itu Allah. Ala inna awliya Allah. Kalau sudah kalian dekatkan diri kepada Allah, bagaimana sifat orang itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut Allah takut, dicabut Allah sedih. Itulah yang merusak hati orang modern. Takut, sedih, penyakit stres, depresi, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat naik gara-gara terlampau takut, sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Yang kuliah takut tak selesai S1. Yang sudah S1 takut tak kerja. Yang udah kerja takut di PHK. Yang udah kerja takut tak bisa nikah. Yang udah nikah takut tak punya anak. Yang udah punya anak takut tak bisa nikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal, ibu mau marah. Takut terhadap masa depan. Maka menghilangkan takut itu dengan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah di rumah Allah ini. Kalau engkau banyak beribadah, Allah janjikan 2. Apa dia? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut dikasihnya aman. Ibu-ibu yang merasa takut banyak-banyak beribadah. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Saya enggak percaya Pak Ustaz. Saya lapar, udah beribadah, kenapa tak ada? Tengok, langsung dapat kue kotak. Dan kabar gembira, setelah ini akan ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Panitia udah cemas sudah tadi. Ini gawat Ustaz. Kaji kita kan tentang takut. Jangan takut. Insya Allah saya tak salah cakap.
Jadi kalau ada terasa takut adik-adik, nanti KKN tiba-tiba ditempatkan di suatu desa, disuruh ngasih kata sambutan, takut menggeletar. Assalamualaikum. Apa kalian takut? Yang kuhadapi ini manusia, aku manusia. Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Dan Ramil, Pak Kapolda, Pak Kapolri, ini semua manusia. Sampaikan, manusia yang kuhadapi, sama-sama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula, hilangkan takut. Tapi dalam hati aja, jangan pula dicakapkan ke depan mereka. Hai kades-kades, kalian manusia semua. Aku mau, jangan lagi itu. Cukup dalam hati kita saja. Jangan angkuh, jangan sombong. Takut, ngeri, cemas, di mana letaknya? Di jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau di jantung itu baik, yang lain ikut baik. Kalau sudah jantung bermasalah, maka yang lain ikut bermasalah. Makanya Bapak Ibu dengar kabar Syanu meninggal mendadak kemarin. Kenapa? Sakit jantung. Pernah tak dengar? Syanu meninggal kenapa? Kena kurap jantung. Maka jantung itu mesti dinormalkan. Dengan cara apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah, maka jantung akan normal. Kalau terasa jantung tak normal, letaknya di dada sebelah kiri. Coba raba pegang. Yang dipegang dada kita, jangan dada kawan. Normalnya. Orang yang tak normal tuh banyak-banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka goyang kepalanya itu ke kiri. La ilaha illallah. Sini. La ilaha illallah, la ilaha. Ini banyak orang yang zikir goyang kepala. Tanya, kau kenapa goyang? Entah, tengok orang goyang, aku goyang pula. La ilaha illallah. Allah, 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 sampai mati. Karena nanti yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah. Habis. Itulah sifat 6. Jangan lupa subscribe, like, and share.